lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Kita udah sampai di Philadelphia, kota Manisa. Iya. Oke. Ya, kita ada di gereja Philadelphia. Ya, kita ada di dekat atap. Ini ada dua pilar besar sekali yang kemudian nanti melengkung ke atas. Kita lihat nih bentuknya di atas sudah melengkung ya. Jadi itu disebut atap. Oke, jadi kita tadi sudah membaca suratnya, tadi dibaca oleh Pak Bro Reza, dan saya kasih sedikit ini penjelasan atau memberikan garis bawah ya. Jadi jemaat ini di antara 7 jemaat yang ada yang di dalam kitab Wahyu 2 dan 3 itu jemaat yang dipuji di atas yang lain, atas jemaat-jemaat yang lain ya. Lalu di sana dikatakan bahwa Mesias Yeshua memegang kunci David, kunci Daud. Jadi artinya dia itu lambang raja ya. Apa yang dibuka tak dapat ditutup. Apa yang dibuka oleh Mesias tidak bisa ditutup oleh yang lain. Apa yang ditutup tidak dapat orang lain membukanya. Jadi ini menunjukkan bahwa dia raja dan dia berkuasa, dan ini menjadi sesuatu yang menjadi penghiburan bagi kita waktu kita tahu bahwa apa yang difirmankan oleh Mesias, apa yang diajarkan itu memang demikian, begitu ya. Jadi kita mengikutinya. Nah, kemudian tentang jemaat Philadelphia dikatakan Mesias mengatakan bahwa dia tahu semua pekerjaan yang dilakukan oleh jemaat ini. Jadi dan kemudian pintu dibuka bagi mereka, dan pintu yang dibuka itu tidak bisa ditutup oleh siapapun yang lain. Jadi ini sesuatu yang bagus ya, dan kita ingin juga ada seperti itu. Jadi apa yang Tuhan buka dalam kehidupan kita, dalam keluarga, jemaat, itu biar terbuka dan kita mau ada di dalamnya. Kalau ada jalan, kita perlu selalu berdoa, bukakan jalan supaya saya bisa melangkah di jalan itu. Karena kalau Tuhan tidak buka jalan, kita tidak bisa lihat jalan. Jadi kita mesti selalu ada dalam jalan yang dibukakan oleh Tuhan. Dan kemudian dikatakan bahwa kekuatan mereka tidak seberapa, namun mereka menuruti firman. Nah, ini juga bagus ya. Kekuatan tidak seberapa tapi taat menuruti firman. Kemudian juga dikatakan yang positif, tidak menyangkal nama Yeshua. Tidak menyangkal. Sementara ada yang mulai ragu, dia tetap memegang nama Mesias Yeshua, artinya taat, artinya beriman kepadanya. Kemudian di situ juga kepada jemaat ini dikatakan Mesias akan menyerahkan orang-orang yang mengaku Yahudi padahal bukan. Jadi ini mereka ini pendusta dari jemaat, bahkan disebut dari jemaat iblis. Jadi jemaat ini akan dilindungi dari orang-orang seperti itu. Jadi kita memang melihat bahwa di sekarang ini pun ya ada tuh orang yang mau jadi mesianik, tapi terus nyimpang gitu, bukan kepada Mesias Yeshua, malah pengen jadi Yahudi ya. Jadi mengangkat isu kebangsaan itu di atas kemesiasan. Jadi itu bukan, itu Jew wannabe, orang-orang yang mau jadi seakan-akan Yahudi, tapi sebetulnya mereka tidak sungguh-sungguh mencari apa yang menjadi perintah Tuhan. Jadi kita dipisahkan dari itu, jemaat ini dipisahkan dari itu. Lalu ini nasihatnya, karena itu mengikuti firman dengan tekun menantikan Yeshua, maka Tuhan akan melindungi dari pencobaan yang akan datang di seluruh dunia. Nah, ini juga penting, ada banyak pencobaan, tapi Tuhan menaruh atau menjaga umatnya supaya tidak jatuh dari pencobaan yang ada di seluruh dunia, bukan hanya di Jakarta, tapi di mana, Banjarmasin atau mana ya, tapi di seluruh dunia. Dan kemudian Yesus akan datang segera. Ini ditulis di abad pertama, tapi dia mengatakan akan datang segera. Padahal sekarang udah 2000 tahun. Apa artinya? Artinya kita selalu harus berjaga-jaga. Artinya kita anggap bahwa Mesias datang besok. Jadi karena itu kita
mesti selalu hidup dengan kudus, hidup dalam iman ya, supaya kalau besok dia datang dia mendapatkan iman. Itu maksudnya ya. Karena udah 2000 tahun tetap ini selalu dikatakan ia akan segera datang. Lalu dikatakan pegang apa yang ada padamu. Apa itu? Pengajaran, kekudusan, supaya tidak ada yang dapat mengambil mahkotamu. Jadi kalau kita pegang pengajaran, kekudusan Tuhan, mahkota kita tidak ada satupun orang yang dapat mengambilnya. Lalu dia memberikan penghiburan untuk pemenang ya. Pemenang dalam jemaat Philadelphia, mereka akan menjadi soko guru di dalam bait suci. Apa artinya jadi soko guru? Artinya dia terus ada di situ. Artinya terus ada di hadapan hadirat Tuhan, artinya terus di dalam perlindungan Tuhan. Dia jadi soko guru dalam bait suci. Itu artinya. Kemudian yang kedua, padanya akan dituliskan nama Elohim, nama kota Elohim, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Elohim, dan nama Mesias yang baru. Jadi tidak disebut ya, tetapi orang-orang yang menang itu akan diberi nama, ditulisnya nama Elohim dan nama Mesias. Artinya kita milik Elohim, kita milik Mesias. Yaitu janji atau penghiburan bagi para pemenang, dan kita mau ada di tempat pemenang. Ya. Kita mau ada di situ, nggak mau jadi pecundang, kita mau jadi pemenang bersama dengan Mesias Yesua. Oke, mari kita tunduk kepala, kita berdoa sebentar. Bapak, terima kasih untuk perkenan Tuhan sehingga kami boleh ada di tempat yang tadinya ada jemaat Philadelphia. Dan kami boleh mendengar surat dan juga memahami maksud surat itu supaya kami menjadi pemenang, supaya kami tidak jatuh dalam pencobaan yang ada di seluruh dunia, supaya kami boleh berjalan di pintu yang terbuka yang berasal dari Tuhan. Ada terobosan di dalam kehidupan kami, ada pintu yang terbuka dalam segala hal. Dalam hal pelayanan, dalam hal ibadah, dalam hal pendidikan, pekerjaan, kehidupan kami, keluarga, di semua hal. Biar Tuhan membukakan sehingga kami boleh menjalani jalan-jalan yang Tuhan berikan kepada kami semua umat-Mu. Terpujilah nama Tuhan, biar kami boleh jadi pemenang-pemenang di dalam Mesias Yesua, menjadi soko guru di dalam bait suci yang dalam perlindungan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan bagi kami sekalian. Hingga kami boleh pulang, kalau kembali ke Jakarta, ke Indonesia, Banjarmasin, kami boleh selalu Bali, kami boleh ada di dalam perkenan Tuhan, berjalan dalam jalan yang dibukakan Tuhan, dan menjadi pemenang bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Mesias Yesua kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Dan amin.